Pemirsa, dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, terdakwa Eliezer juga menghadirkan ahli yang menjelaskan definisi pelaku kejahatan dari sisi psikolog forensik. Kita bicara tentang kategori yang pertama, yaitu seorang pelaku kejahatan yang dianggap sebagai tidak waras, maka selesai sudah. Karena tidak waras, maka tidak dibutuhkan penjelasan apapun. Jangankan pengamat, jangankan ahli psikologi forensik, yang bersangkutan sendiri pun karena tidak waras tidak bisa menjelaskan duduk persoalan atau duduk perkara tentang tindak tanduknya. Tapi kalau kita bicara tentang kategori kedua, yaitu pelaku kejahatan yang pada dasarnya berada dalam kategori normal alias waras, maka ada dua hal yang perlu diuji. Ada dua hal yang perlu ditelaah. Yang pertama diistilahkan sebagai capacity for understanding, artinya kapasitas seseorang, yaitu kapasitas si pelaku untuk memahami apa yang dia perbuat. Itu yang pertama. Seberapa jauh pelaku memahami apa yang dia perbuat. Dan yang kedua adalah istilahnya volitional competence. Seberapa jauh seseorang atau pelaku tersebut berperan dalam aksi yang dia lakukan terkait dengan kehendaknya. Jadi yang pertama sekali lagi berbicara tentang pemahaman dia tentang tindak tanduk dia, pemahaman dia tentang perilaku jahatnya. Dan yang kedua berbicara tentang kehendak dia bagi munculnya perilaku jahat tersebut. Ketika dua hal ini ditelaah, maka kemungkinan pertanggungjawaban si pelaku ada tiga kemungkinannya. Yang pertama yaitu criminally responsible, artinya dia bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan pidana yang dia lakukan. Yang kedua yang disebut sebagai not criminally responsible, artinya dia sama sekali tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah partially responsible, artinya dia bertanggung jawab tapi parsial, bertanggung jawab tapi hanya separuh. Karena boleh jadi ada dinamika di situ antara pemahaman dan kehendak, berdinamika sedemikian rupa sehingga bisa saja kemudian yang bersangkutan dinyatakan partially responsible alias bertanggung jawab tapi sebagian saja. Penentuan apakah seorang pelaku itu criminally responsible, artinya bertanggung jawab penuh, dilihat ketika bisa dipastikan atau diyakinkan bahwa pelaku tersebut memiliki pemahaman sekaligus kehendak utuh atas perbuatannya. Jadi sempurna sudah. Dua hal tadi itu terpenuhi pada yang bersangkutan. Sebaliknya, pada pelaku yang dinilai not criminally responsible atau tidak bertanggung jawab atas perbuatannya adalah karena kebalikannya. Karena yang bersangkutan tidak punya pemahaman dan yang bersangkutan tidak punya kehendak atas perbuatannya. Yang ketiga adalah yang berdinamika. Yang bersangkutan, si pelaku ini bisa dinilai partially responsible, bertanggung jawab tapi sebahagian, dikarenakan mungkin dia paham tapi dia tidak punya kehendak, atau sebaliknya, dia tidak paham tapi dia berkehendak. Tentu saja berbicara tentang pemahaman dan kehendak itu pun sifatnya gradasi, tidak hitam atau putih. Berbicara kecerdasan manusia juga bertingkat-tingkat. Itu sebabnya perlu ditelaah bobot atau kadar pemahaman dan kehendak si pelaku atas perilaku atau perbuatan jahat itu.